di track ya. Nggak apa-apa. Kemarin pun Silakan, Mbak. ke panti untuk ngasih tahu teman-teman ODGJ gitu ya, teman-teman orang dengan gangguan jiwa bagaimana caranya membersihkan diri gitu. Apalagi mereka sendiri sebenarnya kan untuk membersihkan diri sendiri aja masih kurang gitu. Apalagi ditambah dikasih tahu tentang adanya COVID-19, bahayanya COVID-19 itu apa gitu. Kayaknya menurut mereka apa sih gitu. Tapi mereka juga harus tahu bagaimana caranya membersihkan diri gitu. Dengan ada pengunjung dari luar, takutnya satu terpapar dan mereka isolasi, lalu semua pasien di panti itu pun jadi kena juga kan, jadi terpapar juga gitu. Jadi waktu itu kita juga datang dengan mengedukasi mereka. Kalau misalnya kita bisa mengedukasi orang dengan ketemu langsung gitu, diajarin caranya pakai hand sanitizer begini, caranya pakai masker begini gitu, dan lebih baik dilakukan langsung. Itu kan sebenarnya bentuk edukasi yang mungkin lebih mudah diterima daripada bentuk dibaca atau ditonton. Tapi kan kita nggak bisa kemana-mana nih sekarang, nggak bisa bentuk edukasinya itu langsung datang ke orang-orang gitu. Yang ada sekarang virtual. Jadi, ya kita akhirnya kemarin juga ada bentuk rekaman juga yang untuk mereka tonton juga gitu, dan akhirnya hasil dari yang kita lakukan juga kita taruh di YouTube dalam bentuk audio visual gitu. Memang sekarang sih audio visual lebih mudah diterima gitu. Jadi dari sini kan juga Kapija sudah buat video animasinya. Kita tugasnya tinggal menyebarkan saja sih gitu, edukasi itu. Jadi dipermudah lah malah. Dari kemarin kalau saya mau cari bentuk edukasinya seperti apa, ini sudah ada materinya. Jadi semoga bisa edukasi ini bisa nyampe kemana-mana juga ya. Dan new normal bisa dijalankan dengan baik. Nggak ada lagi yang takut berlebih gitu terhadap COVID-19, yang parno berlebih gitu, karena sebenarnya hampir ada solusinya nih gitu, dengan menjalankan hidup sehat, dengan menjaga jarak, selalu cuci tangan gitu, itu nggak susah kok sebenarnya gitu. Kita bisa masuk ke kehidupan yang hampir normal gitu sih. Mudah-mudahan sudah hadir. Sudah. Baik, selanjutnya akan saya bacakan dulu biodata beliau, daftar riwayat hidup, nama Tauhid Nur Azhar, tempat tanggal lahir Bandung, 16 September 1970. Saat ini beliau menjadi tenaga akademik di Universitas Islam Bandung, Universitas Diponegoro, lulus tahun 1995, kemudian S2 di jurusan bidang studi patobiologi Universitas Diponegoro tahun 2000, kemudian S3 imunologi sekolah di UKM, tahun kelulusan di tahun 2002. Melihat riwayat organisasi yang terakhir, beliau adalah sebagai Dewan Pembina di Next Generation Indonesia. Kemudian penghargaan. Pada tahun 2018, beliau meraih penghargaan sebagai perintis pendirian FK Unisba. Sebagai pemberi penghargaan adalah Rektor Unisba. Kemudian prestasi terakhir, beliau peneliti pengembang sistem dan aplikasi Kreki. Tahun 2019, publikasi dan naskah akademis cukup banyak. Salah satunya adalah menciptakan lagu Jaga Negeri tahun 2020. Baik, Dokter Tauhid, dipersilakan. Dengar, Dokter. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali tadi saya lihat ini ada adik-adik pelajar dan kemudian juga ada kondisi kita saat ini yang tengah menghadapi pandemi ya. Jadi ini adalah persoalan kita bersama, bagaimana kemudian kita harus saling menjaga, bagaimana kemudian kita juga harus saling berpartisipasi, karena tidak mungkin kita
berjalan sendiri di dalam mengelola pandemi ini. Nah, tadi saya sudah lihat dari kemarin sebetulnya saya sudah lihat ininya ya videonya yang sangat baik gitu. Jadi memang kerjasama yang berkesinambungan antara Indonesia dan Jepang dengan difasilitasi JICA dengan Mbak Brisa yang juga punya inisiatif dengan rumah kita ini. Saya melihat ini adalah satu hal yang unik karena selama ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengedukasi, bagaimana mensosialisasi, bagaimana kemudian kita melakukan satu proses penyadaran, tetapi dengan cara yang kreatif gitu, dengan cara yang sesuai dengan eh, apa namanya eh, tren yang sedang berlangsung gitu. Jadi kalau selama ini memang kita melihat pola-pola komunikasi yang selama ini banyak diterapkan sebagai katakanlah untuk media kampanye begitu ya, rata-rata menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat formal gitu ya, yang bersifat poster, bersifat himbauan gitu. Tapi untuk generasi milenial, saya kira pendekatan-pendekatan dengan genre seperti manga, genre animasi, komik itu akan jadi sangat menarik gitu ya. Dan apalagi kalau saya lihat videonya digarap dengan sangat baik ya dengan pendekatan 3D dan lain sebagainya. Dan pesannya tuh kena gitu ya, dimana ada seorang anak yang ini perhatiin nih saya bajunya sama bapaknya, maskernya juga sama, menyesuaikan diri dengan apa tokoh yang ada di video animasi tersebut. Nah, jadi pada dasarnya kita memang saat ini sudah sebentar lagi mungkin ya kita ada harapan dari vaksin karena memang per akhir Desember untuk tenaga kesehatan direncanakan sudah ada. Lalu kemudian di Januari, Februari dan selanjutnya mungkin untuk berbagai kalangan juga sudah mulai tersedia. Tetapi ini kan semua bertahap ya, semua memerlukan proses sehingga otomatis tetap 3M dulu. Jadi kalau kalau yang sudah ada di dalam video tersebut, message-nya tuh kena banget ya. Jadi artinya di situ ada perihal tentang menggunakan masker dan kemudian teguran yang sangat santun dilakukan oleh anak kepada orang yang jauh lebih dewasa mungkin ya, sehingga malu juga ya orang gedenya gitu. Terus kemudian ada menjaga jarak, mencuci tangan. Nah ini juga adalah hal-hal yang menurut saya diulang-ulang dengan cara yang unik itu akan menjadi satu kebiasaan baru gitu. Dan sekarang kita sudah mulai melihat ya bahwa artinya kadang orang merasa tidak nyaman ketika di dalam satu keadaan begitu kita tidak ada orang-orang yang tidak mematuhi protokol itu. Kita nggak enak gitu berada di tengah-tengah situ karena apa? Karena kita khawatir bahwa mungkin saja ada potensi penularan. Bahkan Pak Dekan FKUI, Prof. Arif Fahrialsam, mengatakan asumsinya sebenarnya begini kira-kira, eh, anggap saja bahwa orang lain OTG, kita juga OTG. Jadi artinya kita juga nggak tahu bahwa di dalam tubuh kita ada virus atau tidak. Orang lain juga sebenarnya yang kelihatan sehat juga kita tidak tahu apakah beliau ada membawa virus atau tidak. Sehingga ketika kita memakai masker, ketika kita menjaga jarak, ketika kita rajin mencuci tangan, itu harapannya adalah rantai transmisi tersebut bisa berkurang dengan baik. Nah, otomatis uh, ketika generasi yang ini teman-teman ya yang ada di sini gitu ya yang memang lebih bersifat proaktif dengan bahasa komunikasi yang lebih gaul gitu ya dan kemudian punya inisiatif biasanya kan generasi-generasi muda itu uh, punya inisiatif gitu untuk mau melakukan satu perubahan gitu ya dan kemudian mau mengingatkan dan kadang partisipasi di publiknya luar biasa. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar secara ini ya, bahkan secara sosial media pun punya power gitu untuk melakukan satu apa namanya perubahan yang cukup signifikan. Nah, jadi kalau misalkan apa yang sudah dirintis oleh Kapija ini menurut saya adalah salah satu bentuk ya saya harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi gitu ya karena memang kreatif, inovatif, unik dan saya sendiri mungkin generasi yang berbeda ya. Saya sudah termasuk old fashion mungkin ya generasi kolonial. Tetapi saya termasuk salah seorang yang senang dengan berbagai budaya genre populer Jepang gitu ya. Manga dan lain sebagainya saya ngikutin gitu, saya baca gitu komik-komiknya. Nah,
eh, apa namanya, saya melihat dengan ditampilkan dengan style yang lucu gitu ya, dengan tokoh yang juga sangat kekinian gitu, sangat keseharian dengan kita. Pesan-pesan ini bisa sampai dan harapannya sebenarnya bukan sekedar sampai secara personal, tetapi seperti di film itu. Jadi secara personal juga dia menginfluence lingkungannya gitu ya. Jadi ketika dia berinteraksi dalam kebiasaan baru, itu ketika lihat ada orang nggak pakai masker, yang mau memberikan atau mengingatkan, ketika menyentuh sesuatu, kita segera melakukan proses desinfeksi gitu ya. Nah ini sebenarnya pandemi atau tidak pandemi, saya kira akan menjadi satu kebiasaan baik. Mengapa? Karena kan ya mungkin ada optimisme ya yang muncul, misalkan begini, aduh sebentar lagi udah ada obatnya, udah ada vaksinnya, udah kebiasaan ini nggak usah dilanjutkan. Nah ini menurut saya juga kita perlu bersikap lebih bijak. Mengapa? Karena pada dasarnya eh, di dalam kita berinteraksi dengan lingkungan ini kan ada beberapa patogen yang juga barangkali tidak hanya COVID kan, tetapi juga ada patogen-patogen lain yang juga punya potensi menular sebagai penyakit dan memicu munculnya penyakit infeksi. Nah, kalau kita lihat gitu ya dengan kebiasaan baru ini, kita kan juga justru bisa mencegah penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Misalnya selama ini yang endemik di Indonesia itu ada yang namanya apa namanya, penyakit TBC, ada penyakit-penyakit yang memang ditularkan vektor dan lain sebagainya gitu ya, seperti demam berdarah dan sebagainya. Nah itu kan juga memerlukan kebiasaan sehat, kebiasaan hidup sehat. Nah ini yang mungkin mudah-mudahan dengan adanya media edukasi yang baik seperti ini, kita juga bisa gitu ya menginfluence dari adik-adik yang memang punya satu kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih, kalau menurut saya ya agility-nya tinggi, dinamik, gitu ya, fleksibel terhadap berbagai kondisi lingkungan pergaulan gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi sebuah tren gitu bahwa teman-teman itu menjalankan misi untuk mengedukasi sesamanya dengan cara yang unik. Salah satunya medianya mungkin ya bisa lewat video ini yang sudah disiapkan gitu ya oleh Kapija, yang juga mungkin juga ada apa ya teman-teman dari JICA, teman-teman industri kreatif ya, terus kemudian juga Kak Prisa dan sebagainya dengan komunitasnya yang luar biasa. Maka besar harapan secara psikologis konteks edukasi yang seperti ini gitu bisa menjadi salah satu alternatif di tengah formalitas metode edukasi yang selama ini kita kenal. Semuanya kan formal, himbauan, gambar, poster, tulisan gitu ya. Sekarang dibuat dengan animasi yang lucu gitu, yang mungkin nantinya ada gamenya barangkali, nanti ada merchandise-nya, nanti ada ya begitulah. Mungkin ya ini cocok ya buat para otaku yang memang punya hobi untuk apa namanya mengikuti atau mengoleksi hal-hal yang punya nilai seni dan estetika. Jadi artinya ini adalah satu hal yang menurut saya sangat improvisasi yang sangat kreatif, yang sangat inovatif. Jadi mungkin saya juga tidak bisa terlalu panjang ya karena alokasi yang diberikan kan juga ini terbatas ya mungkin sekitar 5 menit. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi apabila ada sedikit keterlambatan ataupun dalam materi yang disampaikan ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan, tetapi saya sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap apa namanya pembuatan serta kemudian sosialisasi dari program animasi untuk adaptasi kebiasaan baru ini. Saya kira ini adalah salah satu kontribusi yang sangat penting di era pandemi dan juga mudah-mudahan masih bisa berkelanjutan secara berkesinambungan pada kondisi-kondisi pasca pandemi. Sekali lagi selamat dan sukses, semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dokter. Saya akan sedikit merangkum dari pembicara yang tadi sudah menyampaikan. Pembicara pertama dan pembicara kedua, kemudian pembahas pertama juga dan pembahas kedua. Dari pembicara pertama memang kalau dilihat
bagaimana Kapija berusaha untuk berkontribusi dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi bagaimana supaya membuat sebuah video yang menarik, juga simpel untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan kebiasaan barunya. Dan kemudian kenapa dipilih video animasi? Karena memang konten edukasi dengan video animasi ini mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan memang untuk memperkuat 3M, tapi juga tidak saja 3M yang merupakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tapi juga disiplin sejak dini. Dan makanya untuk itu kami memilih yang menjadi tokoh adalah anak-anak. Dan durasinya juga tidak lama karena agar mudah dipahami. Jadi usianya, mohon maaf, yang berusaha untuk durasinya tidak terlalu lama, 90 detik saja, dan juga bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak sampai juga orang tua, dan wilayahnya menyebar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan wilayah dari perkotaan dan pedesaan. Mungkin itu dari pembicara pertama. Kemudian pembicara kedua, Mas Windo tadi menyampaikan bagaimana proses pembuatan video yang cukup challenging, yang kebetulan sudah ada, menurut beliau sudah ada tokohnya, jadi mudah untuk membuat atau melanjutkan lagi, karena memang kalau membuat karakter itu katanya cukup lama, bisa 1,5 tahun, seperti yang tadi disampaikan untuk tokoh Adit misalkan sampai 1,5 tahun. Nah ini juga syutingnya juga memang memakan waktu yang juga bisa dikatakan juga cukup panjang, jadi antara 1,5 sampai 2 bulan. Dengan kolaborasi dengan Kapija 21 yang selalu memberikan masukan secara detail, dan akhirnya jadilah video yang menarik ini, video edukasi COVID-19. Kemudian saya langsung merangkum dari Mbak Pia yang juga mengapresiasi, membahas terkait dengan video ini, bahwa virus ini juga merupakan suatu hal yang baru, dan kebiasaan baru ini juga tidak mudah bagi seluruh masyarakat. Tapi dengan adanya video edukasi ini membuat seperti tidak disuruh. Jadi karena ini videonya sangat menarik, jadi terlihat seru dan tidak membosankan. Dan semoga ini bisa menjadi kontribusi di masyarakat, bisa disebarkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian terakhir, Dr. Tauhid membahas juga mengapresiasi J21, jadi pola pendekatannya juga bagus karena memang ini merupakan genre animasi yang sangat diminati oleh milenial sekarang. Dan pesannya juga menurut beliau adalah sampai ya, dan juga ini perlu mungkin menjadi yang bisa disebarkan ini bisa menjadi edukasi kepada teman-teman. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya di sini, kalau mengedukasi mungkin bisa menggunakan video ini. Video ini sangat mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan juga besar harapan bahwa dengan adanya video ini mungkin nanti akan timbul ide-ide baru, dan mungkin juga akan mengikuti misalkan dari tokoh yang ada ini bisa menjadi merchandise baru atau seni-seni lain yang mungkin bermanfaat. Mungkin itu rangkuman singkat yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Saya lihat di kolom chat. Oh baik, dengan Ibu Dinar. Kemudian ada lagi? Saya berikan kesempatan 3 penanya untuk segmen pertama untuk tanya jawab. Nanti langsung akan dijawab oleh narasumber. Ini ada Dr. Rosmawati, Kak Adis. Ada Dr. Rosmawati. Oh, ada Dr. Rosmawati Haji Panjaitan. Dr. Rosmawati. Ini ada Ibu Dinar dulu mungkin ya. Oh, ya. Saya coba bacakan. Atau mungkin ada yang langsung mau menanyakan secara live. 3 pertanyaan ya. Dari Ibu Dinar, Jakarta
dari Jakarta, kemudian instansinya Insan Peduli Pendidikan. Sepertinya saat ini kesadaran kita warga M2 sudah sangat peduli terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang belum justru how to handle if we expose the COVID-19 agar masyarakat tahu penanganan dan pertolongan pertama saat terpapar COVID-19 di masa pandemi atau masa pasca pandemi. Ini sepertinya kalau menurut saya ini ditujukan kepada dokter mungkin, Dokter Tauhid. Kemudian saya persilakan mungkin tadi Mbak Seni dengan dokter siapa? Dokter Rusmawati. Maaf masih di mute Mbak Seni. Ya. Mau saya bacakan ya dari Boleh, dokter. boleh. Ini mungkin buat Fixit ya, buat Mas Wendy. Mas Wendy, jadi video animasi sejenis sudah banyak di YouTube. Saya sudah banyak di YouTube. Mohon maaf bila video animasi yang ditayangkan kurang menarik. Nggak apa-apa sih buat introspeksi kita ya. Karena background musiknya kurang menarik. Terus karakter animasinya kurang kuat. Warna yang dipilih juga kurang menarik. Wah, banyak yang menarik. Yang menarik itu saya ya, Bu ya, sama Kak Adis hari ini. Sebagai contoh, katanya, suruh melihat video Jojo. Saya belum lihat nih video Jojo. Nanti habis di sini saya lihat. Animasinya jauh lebih menarik dan mohon maaf bila tersinggung. Oh enggak Bu, kita nggak baperan, nggak tersinggung. Memang buat introspeksi ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin Mas Wendy mau menjawabnya Kak Adis. Mungkin yang pertama dulu, sebentar. Ini juga ada pertanyaan lagi yang saya lihat dari Johor, Malaysia. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan untuk penanya di seksi pertama. Yang pertama dari Ibu Dinar mungkin ditujukan kepada Dokter Tauhid. Kemudian yang kedua tadi dari Mbak Seni yang sudah bacakan. Mil Ahmad dari Johor, Malaysia. Bagaimana pelibatan murid dalam pelibatan video semasa di dalam kelas? Oke, ini mungkin bisa dibantu dengan Mas Andri atau juga dengan Fixit. Ya, Bang Baik, Andre ini 3 pertanyaan. Ya, silakan mungkin dari Dokter Tauhid dulu. Sudah jelas, Dokter, pertanyaannya? Masih di mute, Dokter? Halo. Baik, Dokter? ya halo, ya baik. Tadi masih di mute dari host. Baik. Oh baik, Jadi, baik. ya betul. Tadi ini ada satu masukan gitu ya bahwa bagaimana kalau adaptasi kebiasaan baik ini, kebiasaan baru ini sudah cukup banyak gitu ya, sudah cukup banyak di dalam berbagai program edukasi. Tetapi bagaimana kalau kita justru menghadapi suatu kondisi gitu ya, di mana ternyata ada orang di sekitar kita ataupun lingkungan kita, keluarga kita, atau mungkin juga kita sendiri. Karena kita kan tidak tahu ya tadi transmisinya, penularannya itu kadang mekanismenya di luar dugaan kita gitu ya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan begitu. Nah, jadi begini, tentu saja saat ini yang kita bisa yang kita tahu bahwa proses testing itu ada berbagai jenis gitu ya. Ada misalkan yang namanya testing berdasarkan rapid test antibody yang sifatnya mungkin sebagai screening. Lalu ada rapid test berbasis antigen yang lebih presisi gitu ya, sama dengan menggunakan swab seperti PCR. Lalu yang golden standard adalah PCR. Nah, kita tahu bahwa seseorang itu misalkan positif gitu ya. Dari mana? Ya tentu saja dari hasil PCR atau setidaknya dari rapid test yang bersifat antigen. Nah, persoalannya adalah harus melakukan apa? Tentu saja apabila memang diketahui ada hasil terkonfirmasi, ini harus berkoordinasi dengan alurnya biasanya kalau saat ini di DKI Jakarta ke puskesmas terdekat. Nanti di situ akan dievaluasi oleh timnya apabila kemudian dianggap gitu ya di dalam proses seleksi tersebut evaluasi tersebut dianggap misalkan masih memiliki kondisi kesehatan yang baik, tidak ada gejala, tidak ada faktor komorbid,
itu bisa melakukan suatu proses isolasi mandiri. Tentu saja tempat isolasi ini harus ada syarat-syarat tertentu supaya tidak terjadi penularan. Misalkan rumahnya memadai atau tidak untuk melakukan isolasi mandiri. Atau disediakan beberapa lokasi khusus, misalkan penginapan yang dirubah menjadi tempat untuk isolasi mandiri. Uh, uh, Apabila bergejala ya tentu saja harus dilakukan perawatan di fasilitas yang memang merupakan fasilitas rujukan. Dan ini sebetulnya baik puskesmas, rumah sakit, sampai ke rumah sakit rujukan itu sudah memiliki prosedurnya masing-masing. Dan sebenarnya yang paling sederhana sebetulnya lewat wilayah. Jadi artinya selama ini di beberapa wilayah kalau misalkan si positif dan sebagainya itu nanti akan bisa langsung menghubungi puskesmasnya, ada call centernya juga kalau saya tidak salah gitu ya, ada hotline-nya, dan itu nanti dievaluasi. Jadi kalau misalnya memang diperlukan pengawasan yang lebih intensif itu nanti juga mungkin dipisah-pisahkan. Jadi tidak jadi artinya bukan berarti semua yang punya faktor komorbid itu selalu bergejala, tidak. Jadi kecuali nanti ada gejala yang kemudian dikhawatirkan menjadi lebih berat, nah ini akan dirawat secara lebih intensif biasanya di rumah sakit rujukan atau isolasinya bukan isolasi mandiri gitu. Nah, setelah itu biasanya ada langkah berikutnya, artinya akan ada kontak tracing. Jadi artinya apa yang ada di sekitar, apa yang ada kemudian di yang pernah kontak ataupun pernah bertemu ataupun mungkin satu rumah gitu ya, close contact begitu, itu nantinya akan di tracing ya, akan terus diperiksa sehingga kemudian nanti bisa dilihat siapa saja yang mungkin ada potensi tertular atau tidak. Jadi belum tentu kalau ketemu tuh tertular, belum tentu, karena kan bergantung pada daya tahan tubuh, pada kebiasaan baik kita, disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan. Itu kadang mungkin kita bisa saja di public space gitu ya, bertemu dengan orang yang mungkin positif, tapi karena kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, ada disinfektan, jaga jarak, ya nggak apa-apa. Dan kemudian alhamdulillah mungkin daya tahan tubuh kita juga cukup baik gitu ya, sehingga kalau bisa dilihat di situ, ya mudah-mudahan kalau tadi kita terapkan tadi 3M dan kedisiplinan tersebut, ya kita bisa mengurangi ya resiko untuk tertular. Mungkin itu dari saya. Kira-kira pertanyaannya kan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Tauhid atas jawabannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua tadi dari Rosmawati. Mungkin dari Mas Wendy, silakan untuk memberikan tanggapan. Untuk video ya. Mas Wendy, oke. Terima kasih. Tadi pertanyaannya itu saya rasa bukan pertanyaan kali Bu ya. Himbauan apa kritikan ya. Kritisi ya, kritisi dari ya, kritikan. Oke, terima kasih atas kritikannya Ibu siapa tadi? Dokter Rosmawati. Terima kasih. Saya bikin perbandingan, jadi memang kalau melihat dari sisi teknis ataupun tayangan animasi, Bu Dokter nggak bisa menyamakan apple to apple dengan tadi komentarnya siapa, Jojo ya, kalau film Jojo atau film animasi lainnya. Karena di sini yang kita buat bersama ini adalah film animasi, video animasi edukasi tentang COVID-19 yang diperankan oleh sebuah keluarga. Kalau film animasi Jojo itu film anak-anak batita, jadi kayak anak bayi. Warnanya mesti gonjreng, mesti cerah supaya anak-anak nonton. Dan kami sebagai orang yang mengenal dunia animasi teknis, sangat-sangat paham dengan animasi teknis itu adalah kalau warna gonjreng, sedangkan kita tayangkan ini di gadget, di YouTube maupun di Instagram, Facebook, itu lihatnya anak-anak dari gadget, matanya juga kasihan karena unsur UV di gadget itu, di ponsel, di laptop, di komputer itu kan tajam. Kalau warnanya terlalu gonjreng itu dan ditonton oleh anak-anak, nantinya itu juga kasihan kalau berulang-ulang kali. Jadi kami sangat memahami sekali dalam sisi teknis. Mohon pengertiannya Bu Rosmawati.
Rosmawati, kalau secara teknis kami tidak akan lakukan warna gonjreng seperti film Jojo, dan konteksnya di sini adalah film edukasi keluarga untuk masyarakat luas, gitu loh. Jadi memang kita sesuaikan warnanya, kita sesuaikan temanya juga sesuai dengan warna yang kita tayangkan di film itu tersebut. Menarik atau tidaknya itu saya serahkan kembali kepada masyarakat. Nah, kalau Ibu bilang kurang menarik, dari sekian ratus chat yang saya baca, baru Ibu saja yang bilang tidak menarik. Mohon maaf, Bu. Jadi saya terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang melihat ini semuanya. Terima kasih dengan ada sekitar 400 lebih komentar di chatting ini. Baru satu emang saya buka satu persatu, mana yang akan dikritik saya baca hanya Ibu Dr. Rosmawati, H. Panjaitan, SOS, MT, CPR, CICS itu yang mengkritik kami. Terima kasih banyak kritikannya. Tapi sekali lagi tidak bisa apple to apple dengan animasi yang Ibu sebutkan dengan video Jojo dan animasi lainnya. Ini video edukasi yang diperankan oleh sebuah keluarga. Ini yang sudah kami garap dengan Kapija, dengan tim yang kami godok rame-rame, dan hasilnya ini. Yang memang belum maksimal, nanti kalau ada kesempatan berikutnya kami akan bikin lebih baik lagi. Pastinya itu janji kami bersama Kapija juga seperti itu. Karena waktunya mepet sekali ya, nanti kita proses berulang lagi. Terima kasih Mbak Adis, itu komentar yang saya bisa sampaikan ke Bu Rosmawati. Baik. Ya, terima kasih Mas Wendy. Ya, ini biar balance ya. Ada yang kontra, mungkin ada yang pro, ada yang setuju. Kalau saya lihat di chatnya luar biasa sekali, banyak juga yang bilang keren, sungguh. Ya. Terima kasih atas apresiasinya dari Bapak Ibu dan juga peserta yang hadir. Mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini untuk pembuatan video. Mudah-mudahan insya Allah kami bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa membuat video animasi lagi yang menarik. Baik, ini tadi baru tadi sudah saya membacakan yang terakhir ya. Mungkin ide, kalau menurut saya ini juga menarik ya, Bu Dinar juga menyampaikan. Mungkin bisa membantu menjawab program di Kapija atau mungkin tadi waktu Adis membacakan komentar dari rekan dari Johor Malaysia itu agak terputus koneksinya. Boleh diulang sekali lagi? Adis? Ya, boleh tolong diulang sekali lagi ya. Kehilangan nih, agak miss karena agak di bawah sebentar. Nah, tadi dari Muhammad Zasmil Ahmad Johor Malaysia. Bagaimana penglibatan murid dalam penglibatan video semasa di dalam kelas? Jadi mungkin juga ini sama dengan Bu Dinar dari IPP juga. Bagaimana kalau video ini dipertontonkan di sekolah-sekolah pada saat mungkin murid-murid sudah masuk sekolah? Mungkin itu Mas Andre. Ya baik, terima kasih masukannya untuk Ibu Dinar dan untuk Pak Jamil ya dari Johor Malaysia. Terima kasih jauh-jauh masih Jasmil Ahmad ya. Pak Jasmil menyempatkan diri menonton menyaksikan kegiatan ini. Jadi ini ide yang bagus. Mengapa yang menjadi hero adalah anak-anak? Karena anak-anak itu bisa diterima semua kalangan. Dia bisa berbicara dengan teman sebayanya dan dia bisa juga berbicara dengan orang yang usianya lebih tua. Itulah kenapa karakter yang kita pilih adalah untuk menyampaikan pesan itu adalah karakter anak-anak. Nah, harapan kami adalah video ini didistribusikan oleh kita semua dan terutama tadi dikatakan bahwa bagaimana melibatkan anak-anak di dalam kelas gitu ya. Nah, sarannya juga baik menurut saya. Di sini juga banyak sekali pendidik saya lihat, ada banyak sekali guru yang terlibat di sini. Saya pikir Ibu Bapak Guru bisa mengimplementasikan ide tersebut untuk menayangkan video ini di kelasnya masing-masing, apalagi sekarang sedang ada home learning, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi bisa diputarkan saja kepada murid-murid peserta didiknya agar semakin banyak anak-anak yang mendapatkan pesan yang baik, semakin luas masyarakat yang bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Saya rasa itu saja dari saya dan saya juga melihat tadi
di chat room itu ada ratusan chat yang memberikan apresiasi, ratusan chat yang menyatakan terima kasih kepada Jaika dan Kapija sudah mau bersusah payah membuatkan video ini untuk masyarakat, begitu ya. Dan juga ada yang menyatakan bagus dan sebagainya gitu ya. Jadi terima kasih untuk semua apresiasi, semua masukan, baik yang sudah membangun ataupun juga ada semacam kritikan, tentu kami terima. Tapi terkait dengan penerimaan dari masyarakat, tentu kami serahkan penilaiannya kepada ibu bapak, teman-teman sekalian. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah mohon ini diterima sebagai sebuah niat baik. Nah, sebuah niat baik dari kita semua, bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana kita bisa melakukan hal yang konkret, bagaimana kita bisa melakukan tindakan yang nyata untuk bermanfaat untuk orang lain. Medianya adalah media video animasi, banyak sekali yang suka, ada yang kurang berkenan, itu sudah biasa. Tetapi sekali lagi, jadikan ini sebagai niat baik, jadikan ini lihat ini sebagai sebuah ketulusan bagi kami, bagi kita semua untuk berkontribusi nyata dan konkret untuk masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya Indonesia, tadi saya sampaikan bahwa ini akan diputarkan juga oleh rekan-rekan di Jepang dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre untuk responnya. Ini saya melihat ada yang raise hand. Ini ada Pak Arnov Pratama. Bagaimana? Ada yang kirim japri ke saya ini dari Jakarta, dari Jakarta Selatan, dari SDN Bangka 01 pagi. Mungkin ini ke Pak Dokter, ya. Jadi katanya. Oke. Sebentar Mbak Seni. Berarti ini sesi kedua. Sesi kedua akan saya berikan kepada penanya. Jadi ini nanti dari yang private message ke Mbak Seni satu. Kemudian Pak Arnov Pratama, dan ini ada Ibu Yulia Riani yang juga raise hand. Baik, silakan Mbak Seni. Ya, ini mungkin pertanyaan untuk Pak Dokter ya, Pak Dokter Tauhid masih ada di room ya. Ini Dok, yang ditanyakan adalah beberapa bulan kemudian diwajibkan pakai masker, tadinya nggak usah pakai masker. Jadi memang penyebaran virus itu sangat cepat. Yang ingin ditanyakan adalah apakah kemungkinan virus ini akan menyebar secara masif? Itu pertanyaannya dari SD Bangka. Dan bagaimana mengajarkan kepada anak yang masih kecil untuk melakukan 3M dengan benar dan diterapkannya di mana saja? Sudah. Baik. Ya. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali bahwa memang mengenai penggunaan masker, mengenai penyebaran virus, apakah kemudian masih bisa menyebar secara masif. Ini kan adalah hal-hal yang sifatnya menjadi bagian dari concern kita semua. Jadi begini, kita perlu pahami bahwa penggunaan masker itu dikhususkan sebenarnya pada penyakit-penyakit ataupun penyebab penyakit patogen yang disebut dengan virus yang sifatnya airborne, jadi artinya memang menularnya lewat udara. Nah, itu bisa berupa mikrodroplet, ya, tetesan-tetesan kecil dari air liur ataupun dari sekret dari hidung, itu ya, ingus. Terus kemudian juga dropletnya sendiri, dan ini memang ada beberapa jenis virus yang memiliki karakteristik seperti itu. Jadi terutama virus-virus yang ada di saluran respirasi kita. Misalkan influenza gitu ya. Influenza itu sendiri kan ada flu yang karena virus, ada juga memang yang kalau kita lihat ada beberapa lain penyebab lain, yaitu antara dari bakteri. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa upaya penggunaan masker ini sebetulnya adalah upaya untuk memotong proses transmisi, karena walau bagaimanapun virus itu memerlukan host, memerlukan inang atau tempat untuk tumbuh, untuk hidup dan berkembang. Jadi kalau virus ini tidak bisa berpindah gitu ya, karena kita tadi 3M misalnya menggunakan masker, kemudian kita mencuci tangan dan jaga jarak,
potensi untuk terus terdistribusi itu menjadi berkurang gitu. Nah, persoalannya adalah mungkin yang jadi pertanyaan, kalau nanti sudah mulai ada vaksin dan sebagainya gitu, apakah masih terus harus pakai ya sampai kapan gitu. Nah, kan kita akan melihat juga, akan menilai juga, karena begini, kan cakupan dari proses vaksinasi sendiri kan juga tidak langsung, maksudnya tidak seluruh penduduk yang kemudian tersebar di berbagai daerah bisa langsung divaksin. Dan ini ada tahapannya lah gitu kurang lebih. Nah, ini akan membentuk satu kelompok masyarakat yang punya kekebalan yang disebut dengan herd immunity. Ini kelompok-kelompok ini memang akan jadi pelindung di masyarakat. Tetapi apakah virus tersebut masih ada? Ya dalam tahap transisi ini masih ada gitu. Jadi artinya mungkin saja di kelompok yang tidak belum tervaksinasi ataupun pembawa ya, carrier yang tadi yang mungkin bersifat OTG itu masih ada di mana-mana. Ya, sehingga memang dalam beberapa bulan ke depan ya kebiasaan ini masih harus pertahankan. Sama sebetulnya ada ataupun tidak ada pandemi, kita bisa lihat kedisiplinan warga Jepang misalnya ya, ketika ketika melakukan aktivitas keseharian di public transport gitu. Kalau kita lihat naik kereta, naik metro, gitu ya, naik berada di tengah keramaian publik itu sudah otomatis gitu ya menggunakan yang namanya masker dan kemudian melakukan berbagai hal yang sekarang kalau di Indonesia itu masuknya di dalam Germas atau gerakan masyarakat sehat. Jadi artinya tidak buang sampah sembarangan, menjaga higiene sanitasi dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin harus kita pertahankan. Jadi bukan hanya sekedar maskernya, tapi juga kebersihannya, kemudian juga kita pengetahuan dasar tentang bagaimana penyakit bisa menular dan sebagainya. Ini yang perlu edukasi secara terus atau secara berkesinambungan. Terus tadi ada pertanyaan satu lagi apa ya? Kalau nggak salah bukan hanya soal masker ya. Kalau Bu Adis mungkin masih ingat tadi. Tentang 3M, Mbak Dok. Sandy mungkin. Dokter, tentang 3M. Jadi bagaimana mengajarkan 3M itu pada anak ya, Mas? Ya, paham ini ya, Dok? memang, ya betul-betul. Jadi memang ini saya acap kali menjumpai ya di beberapa kluster pemukiman gitu. Kalau ya memang ya agak sulit ya kalau kita berbicara dalam kondisi berbulan-bulan, sudah 7 atau 8 bulan gitu ya, ada pembatasan aktivitas gitu, sehingga mungkin tingkat kejenuhan juga menjadi sangat tinggi gitu kalau saya lihat. Terus kemudian juga ketika kadang kita sudah merasa di dalam satu lingkungan yang sama gitu ya, terutama anak-anak gitu, mereka bermain gitu ya, mereka bermain dengan temannya dan ya tentu saja namanya anak-anak kadang lupa gitu bahwa harus pakai masker dan sebagainya kalau tidak diingatkan oleh orang tuanya. Nah, jangankan anak-anak gitu, orang dewasa pun sebenarnya di beberapa komunitas gitu, di beberapa lingkungan karena merasa keluarga gitu ya, ini kan keluarga. Terus kemudian, ini kan teman satu jalan, satu kompleks, udah tiap hari ketemu kan nggak mungkin juga dong katanya, kalau emang dia sakit kita udah tahu. Sebenarnya ini yang kita perlu waspadai. Kenapa? Karena pada hakikatnya kan kita nggak tahu ya, maksudnya ini aktivitas yang bersangkutan itu kemana aja gitu. Tadi anak juga begitu. Nah, cara mengedukasinya saya kira salah satunya ya dengan animasi ini ya. Jadi bagaimana ketika anak senang gitu ya melihat satu tayangan dan kemudian mungkin mengidolakan tokoh anak yang ada di dalam video tersebut, dia jadi mau gitu untuk menggunakan, atau bahkan mungkin orang tua juga harus kreatif gitu ya. Wah ini keren loh, ini jadi superhero kalau pakai masker, atau maskernya pun yang lucu dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian ada reward lah secara psikologis sehingga anak-anak ini merasa ketika dia pakai masker dan cuci tangan itu serta bisa menjaga jarak itu dia ya jadi pembiasaan itu bisa melalui satu reward ya secara psikologis pada anak. Misalnya kalau pakai masker tuh jagoan gitu ya, kemudian kalau dia cuci tangan dan mau menjaga jarak dengan temannya tuh
dia pahlawan gitu kan. Terus kemudian maskernya juga ya kita buat gimmick ya yang lucu-lucu gitu sehingga dia juga seneng makainya. Misalnya ada masker superhero lah atau apapun gitu. Atau ya di awal-awal sebenarnya ada loh gerakan-gerakan yang seperti itu membuat masker yang lucu sehingga kadang menjadi satu tren gitu ya di masyarakat. Lalu kemudian juga kalau saya lihat mungkin kita perlu mengakomodir apa namanya ya tadi berbagai metode edukasi lewat video animasi di mana nanti kalau misalnya tadi dia ngelihat anaknya itu punya keteladanan yang bagus gitu ya sehingga waduh pengen dong jadi kayak anak seperti itu. Nah dia kan biasanya masih dalam tahap untuk mencari apa ya identitas mencari panutan gitu ya seneng gitu kalau mengikuti. Nah, makanya ini saya apresiasi kalau adanya video seperti ini kan bisa menjadi bagian gitu dari proses edukasi. Jadi, oh tuh keren tuh yang kayak di video tuh coba mau nggak kayak gitu pakai masker, cuci tangan. Ya gampang-gampang susah gitu karena memang mungkin seneng 1-2 hari, besoknya mungkin udah lupa lagi gitu. Ya. Oh iya ya harus pakai masker. Nah ini memang perlu upaya berkesinambungan sih kalau menurut saya. Tapi ya kalau kita melihat secara keseluruhan ya mungkin inilah sebetulnya apa challenge ya tantangan bagi kita juga bagi orang tua bagaimana membiasakan ini. Kalau anak itu kadang relatif kita masih bisa. Remaja yang agak lebih sulit ya karena peer groupnya kadang berkumpul, kadang ya mungkin juga merasa ya di beberapa kelompok usia tertentu saya nggak bukan kelompok rentan gitu. Artinya kalaupun kena virus tuh saya hanya akan jadi OTG gitu. Nah ini kadang-kadang perlu ditekankan juga tanggung jawab gitu. Artinya iya memang mungkin Anda nggak sakit, kalian nggak sakit, tapi bisa membawa penyakit ini ke orang tua gitu kan, ke orang tua kita sendiri, orang yang kita sayangi, ke lingkungan kita dan sebagainya. Jadi saya kira ini kembalilah kepada masing-masing inovasi dari para orang tua, tapi cobalah buat itu menjadi suatu hal yang menarik begitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, baik, Dr. Tauhid, terima kasih atas responnya. Ini saya masih ada 2 pertanyaan. Coba saya tanya lagi dengan Pak Arnov dan tadi Bu Yulia ya. Karena waktunya sudah mepet, jadi kami batasi hanya dengan 2 pertanyaan lagi. Tadi sudah tunjuk Pak Arnov, Pratama, dan Bu Yulia. Bu Yulia sudah tidak ada. Pak Arnov, silakan mungkin mau mengajukan pertanyaan. Mungkin adik-adik ada yang mau tanya kali, Kak. Nah, itu ada Ibu Watmiani. Ibu Watmiani, Adis. Halo. Ya, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya di desa nih ya, masalah yang paling berat dari yang disebutkan tadi mungkin masyarakat di sekitar saya itu termasuk yang 17% tadi. 17% yang nggak percaya bahwa COVID itu ada gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meyakinkan anak-anak yang notabene orang tuanya juga nggak yakin kalau COVID itu ada gitu. Jadi untuk kita memang alhamdulillah di daerah sekitar kita ini belum ada, mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan jangan ada yang terjangkit itu. Cuman kan ada masyarakat kita yang juga ke Medan ya, ke Medan kalau kemudian bekerja di Medan, kembali lagi kemari, otomatis dia kan bisa yang OTG tadi ya, bisa menularkan ke yang resiko tinggi terhadap ini gitu. Jadi caranya gimana gitu, segitu banyak sudah video yang kita berikan atau apa gitu kan, kalau kita beritahu misalnya pakai masker gitu kan, wajib pakai masker, ini kan kamu nanti komunikasi dengan orang-orang yang asalnya berbeda-beda gitu kan, tapi mereka tetap, bahkan ada yang bilang kalau kita pakai masker itu udara yang kita hirup kan dari itu lagi, justru itu malah nggak sehat gitu. Jadi ini mungkin untuk Dokter Tauhid ya, gimana cara untuk meyakinkan itu masyarakat kita, anak-anak kita untuk menyadari bahwa memang COVID ini memang benar-benar ada gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Watmiani. Ini dari Medan ya Ibu ya? Dari Medan ya, dari Kapija Medan itu Kak. Kapija Medan. Baik. Ini pertanyaannya kepada Dokter Tauhid. Mohon maaf, ini mungkin sudah close untuk pertanyaan terakhir. Jadi ini pertanyaan Bu Watmiani. Watmiani ini ditujukan kepada Dokter Tauhid untuk direspon. Silakan Dokter Tauhid.
Ya, baik. Ini memang pertanyaan yang paling umum ya, paling banyak ditanyakan di selama masa pandemi. Bahkan banyak, tidak hanya di daerah gitu ya, tidak hanya di perdesaan, di perkotaan, di berbagai kalangan cendekiawan sekalipun juga banyak pertanyaan gitu ya, bahwa apa benar ada sih nggak sih virusnya. Tapi apabila kita melihat dari fasilitas layanan kesehatan gitu ya, tentu kita juga bisa melakukan studi perbandingan lah. Artinya memang pasiennya nyata ada, lalu kemudian yang dirawat ada, bahkan yang kondisinya fatal pun ada. Dan hasil pemeriksaan dengan metode biologi molekuler yang dikenal sebagai RT-PCR itu tingkat akurasinya di atas 90%. Jadi kalau dinyatakan bahwa virusnya nggak ada atau barangkali ini virus lain yang mungkin menyerupai, kalau kita menggunakan metode pemeriksaan biologi molekuler itu sangat spesifik. Jadi artinya kita mengambil primer yang sesuai dengan virusnya. Lalu bukti lain adalah tim peneliti Indonesia dan juga di berbagai belahan dunia itu melakukan yang namanya whole genome sequencing. Apa itu whole genome sequencing? Whole genome sequencing itu adalah upaya untuk memetakan DNA dari virus. Jadi DNA virusnya tuh dipetakan dan kemudian dilihat urutan-urutannya. Dan kalau virusnya itu tidak ada kan DNA-nya nggak ada. Artinya kita nggak bisa mendapatkan data dari virus tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita berbasis pada pendekatan ilmiah, ya mudah-mudahan kita bisa meyakinkan bahwa sebenarnya ini ada. Virusnya bisa dilihat oleh para ilmuwan, isolatnya bisa diambil DNA-nya, dan proses pemeriksaannya pun juga menunjukkan bahwa virus ini memang hadir gitu. Jadi ini yang memang perlu disampaikan dengan bahasa yang mungkin mudah lugas gitu ya, karena memang kalau dari segi gejala kadang orang juga masih berargumentasi. Kan gejalanya mirip flu, kan gejalanya mirip demam ataupun batuk yang lain gitu ya. Apa benar ini ada satu, bahkan mungkin belum berapa lama juga beredar video kan dari beberapa tenaga medis juga dari Eropa, dari beberapa negara yang seolah-olah menyangkal gitu ya keberadaan ini. Tapi ya kalau kita berbicara objektif gitu dari data yang ada di laboratorium ataupun yang ada di rumah sakit, ya kenyataannya memang ada. Gitu. Dan lebih baik kita mengedepankan sikap untuk mewaspadai gitu ya, daripada mungkin kita overconfidence, nggak apa-apa, nggak ada. Jadi sebaiknya ini juga kita perlu sampaikan dalam bahasa yang relatif komunikatif sehingga bisa dipahami gitu oleh masyarakat luas. Mungkin itu ya, kurang lebih. Iya, baik, Dokter Tauhid. Ini saya ditanyakan oleh Direktur PFN. Di animasi tadi masker di leher kan ditegur untuk segera dipasang. Tapi sebenarnya bukan masker saat tidak dipakai pun tidak boleh diletakkan di leher. Mungkin supaya tidak mislead, lebih baik skinnya nggak pakai masker, lalu ditegur jadi pakai masker. Maksud saya di sini perlu dijelaskan juga info bahwa pakai masker di leher itu salah. Karena malah germsnya atau bakteri atau virusnya ngikut katanya begitu. Benar ya dok ya? Ini sebagai closing aja untuk mempertegas. Bagaimana dokter? Memang ini adalah hal yang cukup krusial ya, karena kadang kita juga kurang memiliki pengetahuan untuk mengelola APD yang kita miliki gitu. Jadi kadang orang juga tidak hanya ditaruh di dagu atau misalkan kemudian bahkan diletakkan gitu ya di satu tempat dan kemudian dipakai ulang tanpa kita lakukan proses desinfeksi ataupun pembersihan. Dan ini juga kadang juga tergantung pada jenis maskernya juga, karena tidak semua masker itu bisa dipakai daur ulang berkali-kali gitu ya. Jadi ini juga kan itu kan menyaring. Tadi juga saya agak lupa sih, ada sedikit pertanyaan tuh. Karena itu nanti udara yang dihirup itu berputar-putar di situ, bukannya karbon dioksida, malah jadi nggak bagus. Jadi sebenarnya masker itu menyaring atau memfiltrasi partikel-partikel yang ukurannya itu ya kurang lebih gitu bisa menjadi penghalang itu untuk yang berukuran seperti virus atau mikroba penyebab penyakit. Tetapi di
dia kalau partikel udara itu kan jauh lebih kecil. Jadi sebetulnya untuk udara yang kayak oksigen, nitrogen dan sebagainya itu tidak masalah. Hanya mungkin kita merasa kurang nyaman gitu ya karena flow-nya, karena alirannya tidak selancar yang kita harapkan. Itu satu. Lalu tadi kemudian apakah udara yang berputar-putar itu tidak baik bagi kita gitu ya. Saya kira itu ada sih pasti dampaknya, tapi efeknya tidak terlalu signifikan gitu. Nah, lalu kemudian tadi mengenai penggunaan yang diletakkan di dagu di mana, betul itu sebetulnya kurang tepat gitu ya, karena memang siapa tahu justru semula terlindungi gitu ya, dan kemudian ada mikrodroplet mungkin menempel di sini, kemudian kita turunkan, malah kita bawa gitu ke atas. Jadi sebaiknya memang kalau mau dilepas, dilipat dengan baik, dan disimpan di tempat yang bebas kontaminasi. Kalaupun mau ada beberapa yang bisa dipakai ulang, misalnya seperti yang kelas N95 atau KN95 yang banyak digunakan dalam medis, ya tentu harus dilakukan proses desinfeksi yang proper juga, supaya memang kalaupun dipakai kembali, kondisinya masih bisa melindungi kita secara maksimal. Jadi mungkin itu ya. Oke, baik Dr. Tauhid, terima kasih. Sama-sama. Saya close untuk sesi saya untuk pembahasan dan juga narasumber yang tadi sudah membahas terkait dengan ide dan konsep dan juga bagaimana proses pembuatan video. Demikianlah akhir dari acara ini. Jadi terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari seluruh peserta, Bapak, Ibu, adik, kakak, semua yang sudah antusias bertanya dan juga menonton video kami. Kita berikan apresiasi juga kepada narasumber dan terima kasih atas seluruh partisipasinya yang luar biasa. Saya serahkan kembali acara ini kepada Mbak Seni. Silakan Mbak Seni. Ya, terima kasih Kak Adis. Wah, rasanya tadi kita dapat pengetahuan dan hiburan. Adik-adik dapat pengetahuan dan hiburan, pengetahuan tentang bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Kalau orang lain tidak percaya kalau nggak ada corona, kita yang jaga diri, ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini tadi apresiasi banyak dari adik-adik yang sudah mendengarkan pembicaraan dari dokter, kemudian dari Kak Pia ya. Kak Pia saja sebagai artis mau untuk terus kita menggalakkan bagaimana kita menjaga kesehatan kita sendiri. Animasinya katanya bagus. Ini saya bacakan dari Latifah, dari Cika, dari Ahmad Hilmi. Video yang tadi bagus, keren, bermanfaat, dan juga dapat dicerna. Nah, Ahmad Hilmi ini kelas 6 SD katanya seperti itu. Kalau mau bersuara silahkan, boleh dong adik-adik ya. Jadi itu tanggapan dari sampai saat ini ada 300 peserta yang ada di Zoom meeting ini. Terima kasih ya. Semangat, tetap semangat adik-adik. Ada yang angkat tangan. Iya, adik-adik. Ahmad Hilmi katanya ini saya umur segini cernanya gampang kok ya. Mudah-mudahan video yang dibuat kolaborasi dari Kapija dan Jaika nantinya akan ada di link saluran YouTube kita ya. Kapija Official ya Bang Santania. Ya, nanti ya. Mohon maaf, ini adik Titania nih mau tanya dari Ragu. Oh, adik Titania, silakan adik Titania. Ada yang mau komentar atau mau bertanya? Kalau bertanya sudah close, tapi boleh juga nanti dijawab. Ya, adik silakan. Tapi kata Cika durasinya kurang lama, maunya berapa? Maunya 1 jam ya sekalian. Nonton seperti Upin Ipin. Nanti kita buat lagi. Kapija akan buat lagi video animasi yang pastinya menarik dan mengedukasi. Begitu ya Bang Andre ya? Ya? Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Assalamualaikum. Iya. Saya Titania. Iya silakan Titania. Dari SDN 08 pagi. Menurut saya videonya agak diperpanjang dikit supaya kita lebih tahu bahaya corona. Oh iya. Dan cara pencegahannya. Iya, bagus sekali. Nanti kita panjangin lagi deh, mau sepanjang apa, nanti kita panjangkan. Ya Bang Andre ya, Mas Wendo kita panjangkan sesuai permintaan dari adik-adik. Kayaknya kalau segitu 2 menit udah habis gitu ya, baru ngelihat. Tapi mudah-mudahan sudah mengedukasi ya adik-adik ya.
tujuannya adalah video itu adalah mengedukasi adik-adik. Ya. Kita sudah sampai 12.23, sudah lewat 23 menit dari waktu yang sudah kita tetapkan, yaitu pukul 12. Adik-adik, mohon maaf para ibu, guru, pemerhati pendidik, dan dari kesehatan, mudah-mudahan apa yang kami tayangkan, apa yang kami buat pada hari ini bermanfaat buat mengedukasi terutama anak-anak kita untuk tetap menjaga kesehatan, untuk disiplin menjaga kesehatan karena virus corona itu nyata ada, ya. Jadi sudah banyak, sudah terbukti tadi penjelasan Pak Dokter seperti itu. Jadi kalau ada teman, itu bohong, itu hanya ini. Nah, adik-adik sudah dengar penjelasan sendiri secara akademis, secara medis bahwa virus corona itu ada. Kita yang menjaga diri kita sendiri 3M. Apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan apa yo? Masih ingat nggak? Iya, memakai masker. Jadi jangan lupa disiplin. Di dalam tas, mau pergi kemana-mana pakai masker. Ya. Kemudian jaga jarak. Jangan dekat-dekat dengan orang, apalagi yang kita nggak tahu dari mana asalnya. Kecuali Bapak Ibu kamu, jangan jaga jarak, nanti hilang lagi. Ya. Ya, itu dari saya. Sebagai host pada acara hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Kapija, pengurus Kapija, mohon undur diri, mohon apa yang tadi silap kata dari kita bersama-sama pada kegiatan hari ini, kami dari Kapija 21, yaitu Organisasi Sosial Kemasyarakatan, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Sedangkan link YouTube-nya nanti adik-adik bisa melihat di Kapija 21. Ya, nanti setelah ini ada distribusi YouTube sendiri dari Kapija 21. Terima kasih dari saya. Salam tetap semangat, Kapija rumah kita. Semangat adik-adik. Ayo kita terus disiplin menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan kita beradaptasi untuk terus menjaga kesehatan dan menjaga jarak. Katanya imun pasti aman. Gitu ya, Dedek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melihat lagi video dari Kapija 21. Inilah video persembahan Kapija 21. Adaptasi disiplin untuk COVID-19. Ya, silakan Bang Ajrohal.